Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya ya. Oke, kali ini Ibu akan melakukan pembahasan untuk latihan soal persiapan PAS yang sudah pernah Ibu kirimkan pada kalian ya. Silakan disimak ya. Soal yang pertama. Gamet yang dibentuk pada individu bergenotip B besar, B kecil, T besar, T besar adalah, jadi soal ini menanyakan gametnya itu apa. Oke, ada rumus untuk mencari gamet yang dibentuk, yaitu 2 pangkat N ya, di mana N ini adalah menyatakan jumlah gen yang heterozigot. Oke. Nah, pada individu dengan genotipe B besar, B kecil, T besar, T besar, ada berapa gen yang heterozigot? Ya, ada berapa? Ada 1, yaitu B besar, B kecil. Tinggal dimasukkan rumus, maka 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, jadi nanti individu tersebut akan membentuk 2 macam gamet. Yaitu, coba kita lihat, kita buktikan 2 macam itu. B-nya dipisahkan, B besar dengan B kecil. Lalu T-nya hanya 1 macam, yaitu T besar. Ya, karena yang ditanya macam gamet, maka ditulis saja T besar. Ya, ini juga T besar. Temukan B dengan T. Ya, hasilnya apa? Hasilnya adalah gamet yang pertama B besar, T besar. Gamet yang kedua B kecil, T besar. Ya, ada 2 macam gamet, 1 dan 2. Jadi gamet yang terbentuk adalah B besar, T besar dan B kecil, T besar. Yang mana? Ya, jawabannya yang E. Oke, jelas ya? Ya, ke soal berikutnya. Oke. Pada soal berikutnya, nah di sini menanyakan jumlah gamet yang dihasilkan dari individu bergenotip H besar, H kecil, U besar, U besar. Ya, ini juga ada rumusnya, sama rumusnya, 2 pangkat N. Ya, tetapi beda untuk N-nya. N-nya menyatakan jumlah sifat beda. Oke. Ada berapa sifat beda? Ya, ada 2, yaitu sifat yang H dan U. Nah, sehingga masukkan rumus 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kita buktikan gamet yang dibentuk. Ya, hanya dipisah H besar dengan H kecil. Kemudian U-nya. U-nya hanya 1 macam, yaitu besar. U besar. Ya, ditemukan H besar dengan U besar. H kecil dengan U besar. Sehingga gamet yang dibentuk adalah H besar, U besar, dan H kecil, U besar. Ya, jumlah. Karena yang ditanya jumlah, maka kalian harus cantumkan bahwa U-nya itu adalah dua-duanya U besar. Tulis angka 2. Ya, demikian juga yang di bawahnya 2. Sehingga di sini ada angka ini 1 kali 2 sama dengan 2, 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, jumlahnya ada ditambah ini, 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, jumlah gamet yang dibentuk dari individu dengan genotipe H besar, H kecil, U besar ada 4. Jawabannya apa? Ya, B. Oke, jelas ya? Ya, ingat, baik macam maupun jumlah rumusnya sama, 2 pangkat N. Tapi kalau jumlah, N-nya adalah jumlah sifat beda. Tapi kalau yang ditanya macam gamet, N-nya adalah jumlah gen yang heterozigot. Lanjut. Oke. Sekarang soal nomor 3. Nah, ini jelasnya menanyakan macam gamet yang dihasilkan dari individu dengan genotip B besar, B kecil, K kecil, K kecil, T besar, T kecil. Oke, macam gamet rumusnya 2 pangkat N. Oke,
Kalau macam gamet berarti N-nya adalah jumlah gen yang heterozigot. Berapa? Gen yang heterozigotnya ada berapa? Oke, jumlah gen yang heterozigot ada berapa? Hetero. Ya, ada B besar, B kecil, T besar, T kecil. Ada 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi ada 4 macam gamet. Ada nggak jawabannya? Ya, coba dibuktikan. Nah, untuk membuktikannya, kita pisahkan dari tiap sifat beda. Lalu temukan B besar, pisahkan dengan B kecil. Ya, kemudian temukan dengan sifat beda yang kedua, K. K-nya satu macam. K kecil, K kecil. Ya, karena yang ditanya adalah macam, maka tidak perlu ditambahkan angka 2. Walaupun di sini ada 2. Tapi kalau mau tambahkan juga nggak masalah. 2, sini 2. Coret saja. Kan sama aja 1:1 ya. Terus T-nya. T-nya beda ya. T besar dengan T kecil. Demikian juga ini. Oke, T besar dan T kecil. Nah, kemudian dari 3 gen tersebut tinggal ditemukan. Temukan ya. B besar, K kecil, T besar. Nah, gamet yang pertama. B besar, K kecil, T kecil. Gamet yang ketiga, B kecil, K kecil, T besar. Yang keempat, B kecil, K kecil, T kecil. Ada yang sama tidak? Ya, ada yang sama ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Macamnya ada 4. Kalau yang ditanya jumlahnya, bagaimana? Berapa jumlahnya? Jumlah gamet yang dihasilkan? 2 pangkat 3. Dari mana 2 pangkat 3? Ada 3 sifat beda ya. Nah, kalau mencari jumlah angka 2 ini ditulis di sini. 2, 2, 2, 2. Dari mana? Dari yang K tadi kan ada 2 ya. Tinggal dijumlah. Ada 8 ya. Jadi kalau ditanya jumlah ada 8, kalau ditanya macam ada 4. Oke, jelas ya? Oke, lanjut. Soal berikutnya. Oke, persilangan. Tanaman berbatang tinggi disilangkan dengan tanaman berbatang pendek. Menghasilkan tanaman berbatang tinggi semua. Oke, P1 adalah tanaman berbatang tinggi disilangkan dengan tanaman berbatang pendek. Oke, hasilnya F1-nya ternyata adalah tanaman berbatang tinggi semua, 100% ya, tinggi semua. Oke. Jika tanaman berbatang tinggi tersebut, F1-nya ini ya, disilangkan dengan sesamanya, berarti P2-nya adalah tinggi dengan tinggi ya. Yang ditanya berapa persen keturunan berbatang pendek? Berapa persen yang berbatang pendek? Ya, mau pakai cara cepat apa cara super cepat? Oke, kalau tinggi di sini berarti induknya ini adalah T besar, ini T kecil, dan ini adalah T besar, T kecil. Ya, maka ini T besar, T kecil, genotipnya ya. Nah, ini juga genotipnya T besar, T kecil. Oke, tinggal ditemukan. Kalau kalian suka pakai papan catur silakan, ya. Tapi dengan diagram garpu lebih cepat. T besar, temukan. Oke, di sini aja. T besar ketemu dengan T besar. T besar ketemu dengan T besar. 1. Kemudian T besar ketemu dengan T kecil. Ini 1, T kecil dengan T besar. 1 lagi, berarti 1, 2. Nah ini yang kecil-kecil. T kecil, T kecil. Mana yang pendek?
Mana yang pendek ya? Ini ada T-nya, ada T besarnya. Maka ini tinggi, ini juga tinggi. Berapa tinggi? 3 tinggi dibanding ya 1 pendek. Ini cara pelannya ya. Sehingga berapa hasilnya? Yang ditanya ini kan, yang berbatang pendek ini kan. Berarti dari jumlahnya 4, 1/4 kali 100%. Ya. Berapa? 25%. Jawabannya yang B. Mau pakai cara cepat? Boleh. Cara cepat bagaimana? Tinggal ditemukan ini dengan ini. Oke, yang ditanya adalah berbatang pendek. Batang pendek yang mana? T kecil, T kecil. Persilangan ini akan menghasilkan keturunan berbatang pendek sejumlah berapa? 1/4 dari 100%. Ya, sama ya hasilnya ya. 25%. Ya, cara hitungannya yang di sebelah sini. Jelas? Oke, lanjut. Berikutnya, soal tentang persilangan, masih persilangan, ya. Kacang kapri berbunga ungu heterozigot, ya, P-nya adalah ungu heterozigot, berarti U besar, U kecil, disilangkan dengan tanaman ungu heterozigot juga, berarti sesamanya ini. U besar, U kecil. Oke. Menghasilkan keturunan berbunga ungu dengan putih dengan perbandingan berapa? Nah, ini langsung ditanya ini. Rasio keturunan ungu dibanding putih ya. Berapa ini? Oke. Tinggal ditemukan. Ini gametnya seperti biasa ya. Maka hasilnya adalah U besar, U besar, U besar, U kecil, dan U kecil, U kecil. 1, 2, 1. Siapa bingung? Masih bingung? 1 U besar, U besar. Terus U besar, U kecil 1. U kecil, U besar sama 2. Dan U kecil, U kecil 1. Ya. Atau yang ini berarti ada U besar, pasti ungu kan? Oke, ini U besarnya 1, yang 1 kecil, putih, ungu juga. Maka ini adalah 3 dan ini 1. 3 ungu dan 1 putih. Oke, dengan rasio berapa? Kalau dibikin prosentase, udah pintar ya. 3/4 untuk yang ungu kalikan 100%. Yang ungu. Oke, sama dengan 75%. Oke. Dan yang putih 1/4 kalikan 100%. Berapa? 25%. Jadi yang mana nih? 75% ungu dan 25% putih. Oke, jelas ya? Lanjut. Masih persilangan. Nah, kalau yang tadi monohibrida, sekarang kita masuk ke dihibrida, 2 sifat beda. Yaitu sifat untuk biji bulat dan batang tinggi. Oke. P1-nya kalian baca baik-baik, ini soal literasi nih ya. Bulat, biji bulat, P1, batang tinggi, ya, sifat yang kedua batang tinggi, disilangkan dengan heterozigot, langsung di sini. Jika tanaman ercis biji bulat batang tinggi heterozigot, berarti B besar, B kecil, T besar, T kecil, ya. Disilangkan dengan ercis biji bulat batang pendek. Oke. Homozigot. Nah, ini jelas ini homozigot, tapi bulatnya bulat yang homozigot, berarti B besar, T kecil, T kecil. Nah, yang ditanya
keturunan bersifat biji bulat batang tinggi berapa persen? Nih, berapa persen keturunan yang bijinya bulat batangnya tinggi? Berapa persen? Oke, kita temukan untuk sifat yang pertama. Hasilnya apa? B besar, B besar, B besar, B kecil. Ingat ya, ada B besar walaupun yang pertama besar, yang kedua besar kecil, ini sama dengan B besar. Nah, strip. Strip itu artinya bisa ditulis dengan huruf besar atau kecil. Ya. Oke. Kemudian yang T-nya. T-nya adalah ini strip. T-nya adalah T besar, T kecil, dan T kecil, T kecil. Ya. T besar, T kecil, dan T kecil, T kecil. Yang ditanya, yang bulat batang tinggi, berarti yang mana ini? Nah, ini bulat batang tinggi. Oke, ini bulat tapi batang pendek. Nah, yang ditanya yang tinggi ya. Maka berapa? Setengah ini, setengah, ini satu, ini satu. Dari dua. Nah, setengah yang biji bulat batang tinggi adalah setengah kali 100%. Berapa? Iya, 50%. Jelas? Oke, lanjut. Berikutnya untuk soal yang ketujuh. Nah, ini pada sifat yang terpaut pada kromosom. Di sini adalah kromosom seks, kromosom X. Dalam hal ini hemofili. Ya, hemofili disebabkan oleh gen terpaut X. Seorang laki-laki hemofili kawin dengan seorang wanita yang non-hemofili homozigot, berapa persen kemungkinan terjadinya hemofili pada anak pertama mereka? Ya, jadi pada induknya laki-laki hemofili, hemofili itu resesif, H kecil Y, menikah dengan wanita yang non hemofili homozigot, maaf. Jadi X H besar yang normal ya, non hemofili berarti normal. Jadi induknya keduanya mempunyai genotip seperti ini. Berapa persen kemungkinan terjadinya hemofili pada anak pertama mereka? Nah, sekarang kita lihat kemungkinan keturunannya apa. Ini gamet pertama, gamet kedua. X, H kecil, Y. Nah, ini gametnya pada induk laki-laki. Nah, pada induk wanitanya, gametnya adalah sama ya, XH besar, XH besar. Ya, kalau sama boleh disilangkan sekali ya. Jadi gametnya sama seperti ini. Oke. Kemungkinannya yang pertama ini ketemu dengan ini. Maka apa? XH besar, yang huruf besar tulis di depan. XH kecil. Nah, terus ini ketemu dengan ini lagi. Sama ya, ada 2. Oke, tulis angkanya 2. Kemudian gamet yang membawa Y. Y ketemu dengan ini. X, H besar, Y. Ini ketemu dengan ini. Sama. Oke. Mana yang hemofili? Ini apa ini? Ini normal. Ini normal. Kenapa? Ini ada H kecil, kenapa normal? Karena bersifat resesif, sehingga ada gen H besar, H kecilnya ketutup. Ya. Sedangkan ini hanya H besar, Y laki-laki yang normal. Nah, jadi jawabannya yang mana? Tidak ada anaknya yang hemofili. 0. Jelas ya? Oke, lanjut.
Berikutnya, ini pada persilangan masih pada kacang ercis. Biji bulat dominan terhadap kisut, warna ungu dominan terhadap putih. Jadi ada dua sifat beda, bentuk biji dan warna bunga. Apabila tanaman berbiji bulat bunga ungu, nih induknya, P-nya apa tadi? Bulat, bunganya ungu. Oke, disilangkan dengan biji kisut, bunganya putih. Oke. Berarti ini sudah diketahui B besar, B besar, U besar, U besar. Dan ini karena resesif, maka apa? B kecil, B kecil, U kecil, U kecil. Ya. Pada keturunan F2, nah ini dicari dulu F1-nya. F1-nya apa? Genotipnya, gennya B besar, U besar. Ini gennya, gametnya U besar, U kecil. Sehingga F1 genotipnya adalah B besar, B kecil, U besar, U kecil. Fenotipnya apa? Bulat, biji bulat, bunganya warna ungu. Maaf, bunganya warna ungu. Oke. Kemudian F1-nya disilangkan sesama F1, berarti P2 di sini ya. P2 sesamanya B besar, B kecil, U besar, U kecil, B besar, B kecil, U besar, U kecil, ya, disilangkan. Oke. Ya, bentar, ditata dulu. Oke. Nah, ini akan menghasilkan pada sesama F1 menghasilkan 160 biji. Kemudian pertanyaannya, peluang dihasilkan tanaman biji kisut warna bunga ungu adalah, nah dari persilangan ini kemungkinan yang berbiji kisut bunganya ungu itu berapa jumlahnya? Sekarang tinggal lihat aja, B-nya ketemukan dengan B. Berapa dihasilkan kisut? Mau cara cepat? Oke. Nah, kisut berarti yang resesif, berarti B dengan B. B kecil dengan B kecil. Berapa? 1/4. Terus, bunga ungu dari pertemuan antara U besar U kecil dengan U besar U kecil. Berapa dihasilkan yang ungu? Berapa? 3/4. Dari mana 3/4? U besar 1, U besar U kecil 2, U besar U kecil 3. Semuanya tiganya itu ungu. Ya, kalikan jumlah angka yang dihasilkan 160. Oke. Oke, ketemu ya. 4 kali 4 16. Ini coret, tinggal ketemu. Nah, hasilnya 30 cara cepatnya. Kenapa ini ada coretan merah di sini ya? Nah, hasilnya adalah 30. Tidak usah membuat papan catur, Ibu kasih tahu cara cepatnya langsung ya. Diketahui kalau ini kisut, B-nya kisut berarti 1/4. Terus ini ungu kan dominan, maka ungu 3/4. Kalikan 1/4 kalikan 3/4 kalikan jumlah yang dihasilkan 160, ketemu. Oke ya, jelas ya. Sekali lagi, yang sudah lancar tidak perlu pakai papan catur, langsung aja pakai diagram ini. Diagram garpu. Oke, lanjut. Nomor 9. Ini penyimpangan di sebuah hukum Mendel. Ya. Contoh di sini adalah pada bentuk pial ayam. Di mana pada P persilangan antara ayam walnut, P-nya adalah R besar, R kecil. Duh, bentar. R besar, R kecil, P besar, P kecil, dengan R besar, R besar, P kecil, P kecil, yang ditanya adalah
Berapa peluang munculnya ayam dengan pial walnut? Berarti yang walnut itu berapa ini? Berapa persen yang walnut? Oke, berapa persen yang walnut? Temukan R dengan R, hasilnya apa? Ya, R besar, masih cara lambat ini. Dengan R besar, R kecil, 2:2, coret-coret, duanya coret tinggal habis ya, 1:1. Terus P-nya juga sama, P besar, P kecil. Nah, kalau ini P kecil, nah, maka temukan keduanya. Oke, hasilnya apa? Ini apa nih? Ada R besar, ada P besar. Hasilnya apa? Nah, oke. Terus ada R besar, ada P-nya kecil, rose. Yang ditanya apa sih? Walnut kan? Ya. Terus nggak apa-apa, teruskan. Kan masih cara lambat ini. Ada R besar, ada P besar. Nah. Oke. Terus yang terakhir, rose. Berapa walnut? 1, 2. 2 dari kemungkinan 4. Setengah ya, 2/4. Kalikan 100%. Setengah, 50%. Ya, sampai di sini jelas? Oke, lanjut untuk soal nomor 10 ya. Penyilangan bunga Linaria marokana, bunga merah, ya, berarti penyimpangannya ini adalah interaksi ya. Bunga merah, P-nya merah, disilangkan dengan putih. Ya, merahnya A besar, A kecil, B kecil, B kecil ya. Ibu tidak jelaskan lagi kenapa genotip ini merah, karena dia antosianin ya, antosianin A-nya besar. Dan yang berbunga putih A kecil, B besar ya. Oke. Menghasilkan bunga ungu. F-nya diantaranya adalah ungu. A besar, A kecil, B besar, B kecil. Ya. Apabila F1 disilangkan dengan bunga merah, F1 P2-nya berarti A besar, A kecil, B besar, B kecil, ungu disilangkan dengan A besar, A kecil, B kecil, B kecil ya. Yang ditanya adalah rasio dari ungu dibanding merah dibanding putih. Oke. Ungu dibanding merah dibanding putih. Ya. Sekarang temukan ini. Sebelah sini ya. Temukan. Dia akan menghasilkan ya, A besar, A besar, A besar, A kecil, A kecil, A besar, 3 A besar strip. Strip tadi diisi apa? Bisa huruf besar, bisa huruf kecil. Dan 1 A kecil, A kecil. Temukan dengan yang B. B-nya apa? B besar, B kecil, B besar, B kecil, B kecil. Yang kedua pun temukan dengan B besar, B kecil, B kecil, B kecil. Ya. Yang ditanya apa? Perbandingan. Nah, ini sama ini. Apa ini?
3 ungu. Nih, 3 ungu. Benar nggak? 3 ungu. Terus ini dengan ini. Ada A besar, berarti 3 merah. Ya. Kemudian yang ini. A kecil, B besar, B kecil. 1 putih. Aduh, nulis di mana ya di sini ya? 1 putih. Terus A kecil, B kecil, B kecil. 1 putih. Gabungkan yang sama. 3 ungu. Oke. 3 ungu. Terus merah, 3 merah, putihnya 2. Mana? Jawabannya mana? Oke. B. Jelas ya? Ya. Masih ada soal yang terakhir kali ya? Ya. Soal yang terakhir adalah pada persilangan antara lalat buah yang dalam bahasa Latinnya adalah Drosophila melanogaster. Tubuh kelabu sayap panjang sifatnya dominan terhadap tubuh hitam sayap pendek, ya. Jadi kelabu sayap panjang dominan terhadap hitam sayap pendek. Nah, jadi tipe parentalnya adalah kelabu sayap panjang sama hitam sayap pendek, ya. Kemudian kelabu disimbolkan dengan kita pakai huruf K, nggak apa-apa ya, kelabu. Kemudian sayap panjang P, berarti hitamnya karena dominan kelabu maka hitamnya adalah K kecil, gennya ya. Sayap pendek berarti P kecil. Nah, ini adalah kombinasi parental ya, gen, ini gennya, kombinasi parental. K besar, P besar, K kecil, P kecil. Nah, untuk hasilnya dalam suatu penelitian diperoleh keturunan tubuh kelabu sayap pendek jumlah 185, tubuh kelabu sayap panjang jumlah 944, hitam sayap panjang 206, hitam sayap pendek 965. Nah, yang kombinasi parental itu adalah yang kelabu sayap panjang dan hitam sayap pendek. Oke, ini KP ini ya. Nah, apa itu? Kombinasi parental. Oke. Ya, kombinasi parental. Dan ini kombinasi parental. Sedangkan yang kelabu sayap pendek, ya, kelabu sayap pendek dan hitam sayap panjang, ini yang dimaksud dengan RK atau rekombinan, ya. Nah, yang ditanya apa? Nilai pindah silang atau NPS. NPS-nya berapa? Ya, NPS rumusnya apa? Nilai pindah silang. Rumusnya sama dengan RK atau rekombinan dibagi jumlah antara KP dengan RK atau jumlah total. Kalikan 100%. Berapa? RK-nya berapa? 185
ditambah 206 dibagi jumlah totalnya 944 ditambah 2 944 ditambah 965 ditambah 185 ditambah 206. Oke, coba dihitung berapa? Hitung, silakan ya. Ibu dibantu juga dengan kalkulator ya. Biasanya untuk soal ini itu angkanya gampang untuk dicari ya. Jadi RK-nya itu 185 ditambah 206 391 ya, dibagi 944 ditambah 965 2300 ya, kalikan 100%. Berapa hasilnya? 391 dibagi 2300 ya, sama dengan ya 17%. Ketemu. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan bisa untuk menambah pengetahuan kalian. Silakan dilatih lagi soal-soalnya. Ibu ucapkan selamat mempersiapkan untuk PAS. Doa ibu untuk kalian, doanya adalah sukses semuanya, tuntas semuanya untuk semester 1. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kekurangan atau kesalahan dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.